أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ucapkan dengan perkataan, kita amalkan dengan perbuatan, dan kita tanamkan dalam hati kita bahwa tiada yang berhak diibadahi, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita terjaga dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak logi awak dan dayo awak yang bisa membuat awak timbul saja. Ya tu. Banyak dosa awak nan lai sehat, nan lai kuat, nan lai cukup sadolahnya. Namun hal kurang keimanannya dicabut oleh Allah sehingga dia tertutup hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga dosa awak nan lai kuat hatinya ke masajinya, nan lai semangat nyobai ke masajinya. Namun apa daya? Dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak dapat hadir bersama kita melaksanakan ibadah salat subuh dan mendengarkan tafsir agama. Jadi daripada itu, marilah bersama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman. Atas nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi ya Bapak Ibu ketika awak meninggal dalam keadaan maksiat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana kita sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diperkenankan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Daripada itu, marilah kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tidak ada satupun yang terlewat dari kebaikan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita ambil sebanyak-banyaknya kenikmatan, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga pada 1 Syawal nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, memang harus tahu apa itu. Memang harus tanamkan dalam hati awak.
Selama bulan suci Ramadan itu, ambo harus maksimal dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang menjamin kita sampai kepada bulan suci Ramadan tahun depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kami insyaallah akan menyampaikan tausiah agama yang berjudul, untuk anak-anak awak yang mencatat, memupuk kesabaran dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak tahu selama bulan suci Ramadan kau, awak diwajibkan untuk berpuasa. Apa nak puasa tu? Nak tahu dia awak menahan haus dan lapar dari pagi sampai sanjung. Namun apa sebenarnya makna yang terdapat dalam kegiatan puasa tersebut? Apakah hanya menahan haus dan lapar saja? Banyak kesabaran yang harus dipupuk dalam kegiatan puasa tersebut. Selama 1 bulan Ramadan kau, awak dilatih untuk itu. Jadi besok bulan cara yang awak menerapkan lain. Jadi bulan Ramadan ini sama dengan bulan latihan, Pak Ibu. Sebulan awak latihan, 2 balik bulan awak untuk menerapkannya. Jadi dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini yang paling penting adalah kesabaran kita dalam menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu mungkin lacuk orang apa itu? Sabar, ringan disebutkan, tapi berat untuk dilakukan. Selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih bernapas, sabar ini harus selalu ada di dalam diri kita. Lain bangun je lain biju dari dunia lain. Sabar aku nak bunyi lapis dari awak. Jadi ada beberapa hal yang dalam kehidupan kita ini yang selalu harus ada sabar yang besar di dalamnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat berat. Banyak cobaan dan rintangan yang menghadang sehingga diuji sekali kesabaran kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh saya alamannya pedo. Nio pai ke masaji awak aduh saya dari kakok lo. Nio pai fa awak aduh saya dari kakok lo. Aduh saya yang membuat supaya tidak bisa awak fa. Di sanalah diuji kesabaran kita. Bagaimana cara kita menyikapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luluslah awak dalam mempertahankan keimanan awak kepada Allah. Banyak orang-orang yang kalah di situ, Bapak. Banyak orang-orang yang lalai dalam melaksanakan kesabarannya dalam beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak memperdulikan lagi bagaimana itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mati bosan lalai. Kok kapai dan kok sembahyang kok kaidah terserah-serah. Tak peduli dia dah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang harus bisa kita memompa kesabaran kita sehingga kita selalu taat beribadah kepada Allah sampai bila Bapak? Sampai bila? Sampai awak masuk ke dalam kubur. Ni sabar awak
Kalau meninggal awak sabar aja deh Ibu. Nah, berarti sudah cukup di sana. Jadi sampai dulu awak sabar awak sampai awak meninggal dunia. Nah, kalau lah meninggal awak, berarti dah cukup. Jadi jangan awak berpikir sabar awak bateri Ibu. Bateri itu dari yang tanah. Hari ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita semangat di dalam memupuk kesabaran kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kesabaran yang kedua? Kesabaran yang kedua yaitu kesabaran ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ini diberikan rezeki oleh Allah berbeda-beda, Bapak. Tak ada yang sama, Bapak. Setiap Allah tu lah ada rezekinya seseorang. Si fulan tu segitu rezekinya. Si fulan tu segitu rezekinya. Lah ada seorang-seorang Pak Ibu. Apa membawa pitih pulang banyak, alhamdulillah. Apa membawa pitih pulang sedetik, alhamdulillah. Dah lebih, alhamdulillah Pak. Jadi berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah diuji kesabaran kita, Bapak Ibu. Ba'awak menyikapi pitih dan diagiah oleh Allah. Ba'awak menyikapi jabatan yang diagiah oleh Allah. Ba'awak menyikapi hal yang ada di tubuh awak yang diagiah oleh Allah. Kamawak bayan. Itu. Di sanalah dilihat kesabaran kita. Apa kalau batu awak sakinah Allah dia Allah. Kau kamau apa ya lai batu. Diuji kesabaran awak selama itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kau nak pitih saya Bapak Ibu. Anak yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah salah satu bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah. Apa mau diuji kesabaran awak dan anak awak? Pasti. Karena awak ada awak masuk ke anak awak itu dan awak baik. Jadi dalam mendidik anak pun Bapak Ibu, itu adalah menentukan rezeki yang kita dapatkan. Anak awak dapat. Kalau sama ada cerek Bapak Ibu. Kalau cerek itu janiah putih, wak masuk kopi kerana wak warna dulu hitam. Kalau wak masuk air putih, air janiah kerana maka dia akan tetap bersih, akan tetap putih. Ini sama begitu pula dengan anak kita Bapak Ibu. Apa pendidikan yang kita berikan kepada anak kita, maka itulah yang akan kita tuai nanti. Kalau awak peduli di pendidikan agama ya Bapak Ibu. Kalau awak peduli di pendidikan agamanya, insya Allah dia akan mendapatkan dunianya dan akhiratnya. Tapi kalau dunia saya dan awak isi, tak awak pedulikan agamanya loh, dakwah ajan, dak masukan TPA, dakwah masukan MDA, dakwah masukan ke sekolah-sekolah agama. Maka nanti yang apa yang kita dapatkan, anak ini tidak tahu dengan agamanya, siapa yang mendapatkan imbasnya. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita berikan kepada anak kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambo kebetulan guru Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang lain bagus dalam bidang akademisnya, ada yang bagus pada skillnya, ada pula yang kurang kedua-duanya. Jadi kan awak selalu kadang ada membanding-bandingnya Bapak Ibu.
Anak awak apa tidak bisa-bisa pada itu. Anak orang jadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki oleh Allah, wak minta atau dia giah Bapak Ibu? Anak tu awak minta atau dia giah Bapak Ibu? Awak minta atau dititipkan oleh Allah? Dititip? Dititipkan. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua memasukkan apa-apa yang seharusnya kita masukkan kepada anak kita. Jadi pada itu diuji sekali kesabaran kita terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu yang kedua, Pak Ibu. Menyikapi kesabaran dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang selanjutnya, Pak Ibu? Menyikapi atau memupuk kesabaran dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mungkin apa-apa ambo, ibu-ibu ambo, nanalah bawa sekian dari lahir sampai alagai awak pasti awak seluruhnya yang ada di situ pasti pernah mengalami yang namanya cobaan. Baik itu diambil harta kita oleh Allah, baik itu kita diuji oleh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa-apa, istri adalah cobaan bagi kita. Untuk ibu-ibu, suami adalah cobaan bagi kita. Bu, oh bu, ya cobaan apa bu? Ada yang iya, ada yang tidak, Pak. Ya cobaan ibu-ibu, Pak. Pak kalau nggak lagi ya, Pak. Pak ibu-ibu kadang ya, Pak. Jumpa cobaan kadang, Pak. Kadang ada tentu mengawal ibu ko berang saya. Ibu-ibu ko kalau berang mudah caranya, Pak. Disuruh laki baju rencak, bawa ke toko kopek. Itu ada aman, Pak. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, istri cobaan bagi suaminya dan suami cobaan bagi istrinya. Disinilah diuji kesabaran kita, Pak Ibu, dalam mendidik istri kita dan dalam melayani suami kita. Bisa ada awak kau menyikapi suami awak namun dikokok. Bisa ada awak mendidik istri awak ke jalan yang betul. Jangan sampai terbalik, Bapak Ibu. Kadang tu istri kalau mendidik suami, mulia juga. Tapi dalam fitrahnya suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memupuk kesabaran dalam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, aku orang pasir. Ada orang pasir kau, Bu? Kebetulan sebelum bulan puasa petang kampung awak kena baca. Mulai dari baru-baru pelantai itu Bu, sampai ke Kayaji, kadar Allah dia banjir di Allah. Ambo lewat dari pesisir petang Bu, ada lain bantu kan tsunami. Iku banjir dan luar biasa. Salam kecil gaya Ambo, salam ko idui, iku dan luar biasa. Jadi di sini kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kama wa pai. Lain waktu awak jalan Allah atau menyimpang. Jadi cobaan dari Allah. Kau ada dia banjir, cara menyikapi dia. Lain tetap taat atau tidak. Dia Allah cobaan oleh Allah. Tabakar rumah awak misalnya baik-baik sampai baik-baik. Tabakar rumah awak misalnya. Kau cobaan ada bakar rumah awak. Baawak ni kapina.
Ada orang beratur-atur Ibu. Ada orang nilai tanam dalam menyikapi cobaan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disinilah kesabaran kita diuji oleh Allah, bagaimana cara kita menyikapinya. Hilang awak kamar baik. Kau mahu ngecek Bapak, banyak orang kini hilang kamar baik betul? Ke polisi betul Bapak. Ke polisi betul tu. Dan salah tu kamarnya baik? Kalau baik ke polisi tu lah, betul, benar. Siapa yang ke polisinya Pak Irwan sampai apa pandai? Orang pandai nama ini. Ya. Jadi orang lain tu pandai Bapak. Itu yang salah Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari kegiatan puasa kita itu adalah sabar. Dalam puasa awak wajago mulai awak. Dalam puasa awak wajago hati awak. Dalam puasa awak wajago mata awak. Jadi tak pari awak sana awak tahan Bapak Ibu. Segala hal sesuatu yang bisa merusak puasa kita, bisa membuat puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dan awak jago. Daripada itu, momen bulan suci Ramadan ini, 1 bulan ini, baiklah kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Marilah kita menjadi orang terdepan sekuat tenaga awak. Bulan puasa awak menapian sebanyak-banyaknya. Kau Allah ini kau buat sama je obral Bapak Ibu. Kuah, pahala sebanyak-banyaknya. Siapa yang ambil lah. Kalau orang kalau ngaku masa ni dapat Bapak? Tak. Orang berabi-rabi kau awak duduk-duduk saya. Sama je di pasar Buaya tu Bapak. Orang daripada kubuah membawa kerupuk, mangaleh, orang balai, mangaleh dua balik. Ada orang dah duduk-duduk apa-apa di tepi jalan tu. Balai orang ini ya, sama-sama jauh-jauh. Balai orang ini ya. Leh dapat dia Bapak. Dah, sama dua itu Bapak. Kini ko Allah bagi obral awak. Ko siapa yang ambil lah. Pacu-pacu Bapak. Ia harus semangat Bapak. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin kita sampai pada bulan suci selanjutnya. Itulah Bapak Ibu tausiah kita yang kita sampaikan pada pagi ini. Kalau terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.